Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Gus Bahad dengan tema Cara Tobat lewat jalan bukan istighfar. Sebelumnya marilah kita bersolawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat menyaksikan. Tadi loh ya, bahasa saksi dalam agama itu saksi adalah orang yang sama sekali tidak terlibat dan tidak mungkin terlibat. Jadi jangan bayangkan bahasa saksi dalam KPK, itu enggak baik. Bahasa itu tidak baik untuk agama. Nah, kalau hukum positif di bahasa itu ya monggo lah, itu kan di luar kita ya. Tapi kalau saksi agama itu gitu. Ya kayak tadi contoh paling gampang tadi. Ada orang zina, kamu melihat terjadi saksi itu saksi. Tapi nak dulu amar pengantri itu tidak saksi sini, paham? Paham jelas ya? Ngomong ini terang jelas kok. Dari kumpah tuh, jadi enak ya. Jadi kalau suwun, pokoknya kebaikan sahabat itu semuanya baik, tapi tidak saling meruntuhkan. Kamu bisa ngikuti pendapat Abu Dzar tanpa mengesampingkan mazhabnya Sayyidina Utsman. Itu juga kamu bisa saja ingin kaya kayak Sayyidina Utsman tanpa mengesampingkan pendapat Abu Dzar. Ya sudah biasa saja. Semua kebaikan dan kebaikan variasinya banyak. Ini Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu luar biasa. Kalau ngendikan kebaikan itu minimal dalam satu majlis, kata sahabat itu kadang sampai 60 kali. Al-iman bid'un wa sittuna bid'ah. Al-iman syukur seperti itu. Makanya banyak ulama ngarang syu'abul iman, beberapa cabang-cabangnya itu Nabi dalam satu majlis kadang ngendikan sampai 60. Misalnya tadi Nabi cerita ada seseorang lewat, kemudian ada duri disingkirkan dari jalan, kemudian Allah mengampuni dia. Orang kayak kiai saiki misalnya pro istighfar, promosi istighfar sampai umatnya mencak nangis perkara istighfar, itu kurang baik. Allah kadang ngampuni kita itu tidak dengan jalan istighfar. Banyak cerita Nabi, ada orang melihat anjing melet-melet, terus dia tadi mengalami kehausan, terus dia bilang ini anjing ini ngalami kayak yang saya alami. Kemudian dia turun ke sumur membeni asui. Orang itu dalam hadis istighfar apa enggak kan? Dia dimaafkan Allah karena cintanya pada hewan. Iya enggak? Ada kita seperti itu. Ada orang rumah yatim. Itu Nabi enggak cerita sisi istighfarnya, ana wa kafirul yatim kahatini fil jannah. Saya dan yang rumah yatim fil jannah. Nah ini kalau kita hanya ngomong istighfar tok, akhirnya umat istighfar tenanan nangis tenan tapi mediti ra karuan. Bukan yang penting. Istighfar ini apa-apa, enggak bisa seperti itu. Maka kalau kamu jadi mursyid, suatu saat kita jadi mursyid, kamu harus ngomong. Nah, apa ngajak istighfar ngomongnya jujur. Monggo istighfar sareng-sareng nggih, niki bagian dari kebaikan. Tapi nginjang sing lomo tetap lomo. Sing medit dilereni medit maksudnya. Sehingga orang tahu bahwa istighfar itu tidak segala-galanya. Coba Nabi nak ngedikan gimana coba? Wa'at bi sayyi'atal hasanata tam'uha. Kira bar ngamal lelek nglakoni keapian. Enggak ada di hadis wa'at bi sayyi'ata al istighfar, enggak ada. Di Quran juga gitu, wa yad'u nabil hasanati sayyi'ah, setiap habis elek apik. Misalnya aku bareng nyek Fauzi elek, kok langsung gedhe gak lek ganteng kan. Tapi nak iso wae tambah elek perkarane ngenyek jebule muni ngene. Tapi secepatnya. Paham apa? Secepatnya wa'at bi sayyi'atal hasanata tamhuha. Misalnya gue baru ngeritik orang mukmin Indonesia itu tidak maju, tidak dinamis, tidak kayak di Singapura. Biasanya narasumber kan, bangsa kita, gue itu pemalas, tidak kayak orang Singapura. Dari seminar gue gurih, engkau nanti dong Singapura, apa yang Indonesia? Narasumber sembrono. Nah, nabar ngomong ngono kok dia nanti di rumah ngerasa salah. Wah, saya ini kok mengkritik bangsa sendiri, kudu langsung, ya Allah, semua keburukan saya tadi tak tanggung saya, dan semua yang saya kritik saya salahkan, jadikan itu kafarah mereka. Jadi yang namanya kebaikan itu diantaranya istighfar. Tapi tidak semua dosa bisa kamu hapus dengan istighfar. Kayak misalnya kayak diutang wong, terus rabut sahur tapi astagfirullahaladzim. Dari pengiran apa hubungannya? Aku ramelok utangi, gue jalur sepuro. Nabi itu kalau ngedikan kebaikan itu sampai 60 item, saudara saya 60 item. Wa imatatul adza minator kan al-iman gini, a'laha la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit. Terus ngendikan gitu. Tasodaku, terus sodako, walau firsana satin, senajan itu sikil wedus. Kau ngarap udah tau nyebelah pitik. Jadi senajan itu jadi sikil wedus. Jadi rakyat yang bawa kias, nak ngono pitik, senajan itu ceker. Yo ora. Coba kai malah tersinggung, dul ngawur. Kias itu yo sing nalar, wong Arab itu namanya ora nyembelih wedus. Mulane sedako senajan itu sikil wedus. Barang wong kiai Indonesia, nak mayoran mau nyembelih pitik. Akhirnya sedako tagade ceker. Ora ngono dul, Pak. Kiase ora ngono. Biasa gini sikil wedhus itu ada nilainya, lah cakar orang ada nilainya. Saya ulang lagi, Nabi itu kalau ngendikan kebaikan, kadang dalam satu majelis itu 60.
Sehingga kebaikan benar-benar variasi. Kamu sudah ke walau firsana satin. Kalau kamu masak judulnya saya ngake, ben iso diterotong-tong, terus ngendikan gitu. Kalau nggak bisa semua, ditol kau di wajib. Sementing wajah kamu ceria, nak ketemu tong. Jadi terus di kalimatin thayyibah dengan kalimat tutur sapa yang baik. Dan itu yang nyuwun sewu menyebut istighfar itu hanya di antara. Sekarang banyak kiai yang hanya gerakannya ngajak istighfar. Bagaimana bisa? Misalnya ke istighfar terus mbok murah di duit mbok barno. Terus ngerti sirai ngeluh ra butuh kono obat. Astagfirullah, astagfirullah. Coba aku sirah kulo astagfirullah. Nah itu resiko tasawuf tambah fikih. Makanya kacau, tatanan menjadi. Tapi yang benar kan enggak? Ibumu tutup obat, periksa no. Kemudian bersamaan dengan itu kita masih istighfar karena kita tidak pernah sempurna iso ngelakoni hak-haknya ibu. Kalau tak dalam pulau namun kali, tak dalam ibu 5. Padahal saya punya tamu banyak orang aku kiai. Ibu pulau bisa karena tadi nggak boleh seorang anak punya candalem lebih banyak dibanding ibu karena ibu itu harus spesial. Saya berkali-kali ngomong supir saya, pokoknya ibu tidak rasa pamit. Supaya spesial, seorang tua itu, nak dulurku untuk pamit. Bukan karena saya ingin mendadak, supaya beda. Bahwa kelasnya ibu itu beda dengan dulur. Tapi nak ibu rasa pamit, kan kunci juga supir. Oh nanti isen tenan, isen gara-gara ngajak kiai, kiai tenan. Kita jalan ngomong asem. Pikiran gue lagi nganggo mobil, nggak ada acara. Coba barang ke rumah mobil kurang. Wah. Tapi kalau dia kaidahnya gitu ya sudah. Yang berarti ibu. Jadi saya punya sekian aturan. Misalnya ini tahadus bin, saya punya sekian uang. Bilang dalam ini khusus ibu, nggak usah pamit. Ini ada sekian fasilitas uang kalau untuk ibu nggak usah pamit. Ini mobil kalau untuk ibu nggak usah pamit. Padahal ibu nggak ada ngomong tindak ning sawah, misalnya ngomong sepuh, nanti kadang gelap, kalau nggak mobil. Ya cadalku tak bisa gitu. Misalnya cadalku kok ibu lagi seneng, perkara ini adalah yang diminta bantu cadalku. Padahal tugas di saya tetap akan ngalahkan. Kalau ibu menghendaki kamu, meskipun kamu tugas di saya menangkan. Guling-gilingan kalau kita ini hormat. Itu fikih. Jadi kita mengimplementasikan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu juga telapak kaki ibu. Maknanya paling gampang adalah keinginan kita runtuhkan semuanya demi keinginan ibu. Setidaknya ada aplikasinya. Kalau bahasa komputer ada aplikasinya. Mau maca hadis iku tapi jebule. Ya mobil sendiri, juga ibu. Piye to? Pengajian. Pengajian itu golek duit, nak ngurmati ibu itu malah karuan swarga anak-anak. Kecuali pengajian ikhlas. Karena ikhlas ora ngamuk tiga ibu. Kowe canom misalnya pengajian mobil tiga ibu ubah lah kena ujek nom. Isin aku kiai, isin mana ora taat. Mana-mana. Marah ini watak niku marah ini. Maka fikih itu penting karena itu yang bisa bikin standar apa? Bisa bikin apa? Standar. Fikih jelas aturan mainnya bahwa kita jauh di bawah ibu. Sehingga wujudkan dalam aturan hidup ya tadi misalnya khusus ibu enggak usah pamit. Kalau candalem diceluk ibumu menangkan mengalahkan diri saya. Sehingga Allah pirsa kalau orang ini luar biasa. Benar-benar al-jannatu tahta aqdamil. Aku berkali-kali nyeluk candalem, misalnya ada tamu gitu, butuh mbak-mbak untuk beli kopi juga. Buat nonton tidak ibu ya sudah selesai sudah. Jadi jelas aturan. Jadi orang istighfar toh. Ya jelas ya aturan pengiran putih wa yadrauna bil hasanatis saya. Setiap kesalahan kita tutuli, kita hapus dengan kebaikan. Kesalahan wong utang ya. Nyaur. Apa istighfar? Kesalahan wong kodok subuh, istighfar apa langsung kodok subuh? Mana ana kodok subuh ya kodok subuh bareng ra usah kodok astagfirullahaladzim. Ruwet potong ra iso ngaji ruwet kok. Dibantah wong khusuk, angel. Maksudnya sawangan itu otoritasnya tinggi dia, ngene uraan kono apa? Nek rapati ngalim rasa khusuk, mari didel wong temen-temen. Akhirnya malah repot agama iki malah biasa wae. Dadi nek masalah iku wong ya rapati ngandel. Dadi gue jaga iki. Nek masalah ben wong rapati ngandel.